Ngomongin kekuatan militer dari Rusia, kayaknya emang gak ada habisnya ya. Gimana enggak? Negara yang dipimpin Vladimir Putin ini menjadi negara terkuat di dunia dalam bidang militer. Bahkan secara kepemilikan senjata nuklir, Rusia itu jadi yang paling banyak dengan jumlah lebih dari 6.000 senjata nuklir. Namun, kekuatan Rusia bukan cuma nuklir doang, masih banyak lagi senjata militer mereka yang buat saingan Rusia ketar-ketir. Contohnya saja kayak alutsista MLRS atau Multiple Launch Rocket System berikut yang bernama TOS-1A Buratino. Kemampuan alutsista ini memang tidak biasa karena bisa menembakkan hingga 30 misil berdiameter 230 mm dalam 20 detik. Dengan kemampuan ini, si TOS-1A Buratino bisa membombardir daerah pertahanan lawan dan menyebabkan kerusakan yang masif. Pertama kali, alutsista ini diperkenalkan pada tahun 1993 silam dan telah digunakan dalam berbagai tempat seperti Afghanistan, Chechnya, dan Rusia. Setelah dievaluasi oleh pihak Rusia, TOS-1A dianggap tidak sempurna karena hanya memiliki jangkauan 6 km yang membuatnya lebih mudah dicapai oleh musuh. Bahkan di salah satu pertempuran, alutsista ini hancur dibombardir helikopter penyerang. Nah, untuk menyempurnakan hal tersebut, makanya TOS-1A di-upgrade menjadi alutsista terbaru, yaitu TOS-2 Tosca. Alutsista baru ini adalah fully automated yang bisa mengurangi keperluan pasukan dalam beroperasi. Jangkauan dan tembakannya pun sangat menakjubkan. Tembakan dari alutsista ini bisa mencapai target sejauh 70 km dengan kecepatan tembakan yang sama dengan TOS-1A. Jadi, tentu saja, penyempurnaan MLRS dari Rusia tersebut adalah hal yang sangat berhasil. Baik, dari alutsista darat kita pindah ke alutsista udara milik Rusia. Sekarang mari kita bahas pesawat tempur Tupolev Tu-160M2. Dari bentuknya bisa kita lihat kalau pesawat ini memiliki warna putih dan juga leher yang memanjang. Makanya alutsista ini dikenal dengan nama White Swan. Sebagai pesawat pembom strategis model baru dari Rusia, Tupolev Tu-160M2 memiliki kemampuan yang membuat saingan Rusia garuk-garuk kepala. Bagaimana tidak, kemampuan terbang dari pesawat ini sangat menakjubkan. Jangkauannya mencapai 12.300 km hanya dalam sekali pengisian bahan bakar. Kecepatannya pun mencapai 2.200 km per jam. Dan menakjubkannya lagi, ketinggian yang bisa dicapai pesawat ini mencapai 18.000 meter di atas permukaan laut atau sudah sampai di lapisan kedua dari atmosfer bumi yaitu stratosfer. Dengan ketinggian ini, Rusia mengklaim bahwa belum ada sistem pertahanan anti-jet tempur yang bisa menjangkau Tupolev Tu-160M2. Dari segi persenjataan sendiri, kegunaan utamanya sebagai pembom strategis bisa dilakukan dengan baik karena pesawat tempur ini bisa mengangkut hingga 40 ton hulu ledak nuklir. Belum lagi untuk pertarungan udara, Tupolev Tu-160M2 juga dilengkapi dengan peluncur misil yang bisa mencapai kecepatan 6.174 km per jam untuk menjatuhkan pesawat musuh yang melintas. Selain alutsista, pengembangan torpedo kendali otomatis juga dilakukan oleh Rusia, seperti Poseidon Torpedo berikut. Secara resmi, nama Poseidon Torpedo adalah status Six Underwater Multipurpose Vehicle. Nah, dengan ada nama vehicle atau kendaraan, Poseidon Torpedo ini menguatkan rumor kalau senjata ini bukanlah torpedo biasa yang ditembakkan lewat kapal selam, melainkan sebuah drone canggih berhulu ledak nuklir. Jadi, bisa saja Poseidon ini diluncurkan dari tempat yang tidak terduga karena dikubur di dasar laut. Rumornya sih Poseidon ini memiliki panjang 24 meter dengan diameter 1,5 meter. Beratnya mencapai 40 ton dengan daya ledak mencapai 10 ton TNT. Kekuatan ini dianggap mampu menghancurkan sebuah kapal induk dengan hanya sekali serang. Bahkan menciptakan tsunami setinggi 500 meter. Bukan cuma itu jangkauannya, yang bisa mencapai 10.000 km juga. Soal kecepatannya ada yang menarik nih. Karena peluncuran Poseidon dianggap lamban, karena cuma bisa melaju 81 km per jam. Tapi jangan salah, karena pergerakan lambat ini agar si torpedo tidak terdeteksi dari radar apapun. Nah, masuk ke 500 km terakhir, baru Poseidon ngebut hingga mencapai kecepatan 1.609 km per jam. Dan tahu sendiri kan, apa yang terjadi kalau udah nabrak target? Besoknya kita pasti udah lihat berita kalau terjadi tsunami super dahsyat.
Selanjutnya ada rudal nuklir yang super duper mencengangkan, yaitu rudal Sarmat yang diuji coba pada tahun 2021 kemarin. Kekuatan rudal Sarmat memang bukan sembarang kuat. Bayangin aja, rudal ini diklaim sebagai senjata nuklir terkuat di dunia yang mampu menghancurkan seluruh Inggris seluas 242.000 km persegi dalam hanya sekali tembak. Bahkan dalam pengakuan lain, kekuatannya itu lebih dari itu karena dianggap bisa menghancurkan Prancis yang luasnya itu mencapai 543.000 km persegi hanya dalam sekali tembak juga. Nah, dengan kekuatannya ini, rudal Sarmat dijuluki sebagai Satan II. Secara spesifikasi, rudal Sarmat masuk dalam kategori ICBM atau Intercontinental Ballistic Missile yang merupakan misil antar benua. Jangkauannya bukan isapan jempol belaka. Kalau nih misalkan ditembakkan di Moskow, maka bisa langsung menghampiri 80% dari permukaan bumi. Akibat kekuatan dan juga jangkauan inilah, mengapa rudal Sarmat pernah diperbincangkan negara besar seperti Amerika dan juga Cina, yang jadi saingan utama Rusia. Wah, ada yang ketar-ketir nih. Masih dari senjata jenis rudal-rudalan, sekarang kita pindah ke rudal Zircon. Rudal yang satu ini juga sama gilanya meskipun memiliki tipe yang berbeda. Rudal Zircon adalah jenis hypersonic tipe cruise missile yang diluncurkan lewat destroyer ataupun kapal selam. Ukuran rudalnya mencapai panjang 10 meter dengan berat 300 kg. Penggunaan misil ini pernah diturunkan Rusia saat konflik Syria terjadi. Nah, secara kemampuan, rudal Zircon memiliki jangkauan hingga 40 km. Kecepatannya bisa mencapai Mach 9 atau sekitar 11.000 km per jam. Bayangin tuh, kecepatan segitu jangankan mata kita, radar aja dianggap bisa linglung. Nah, dalam penggunaannya rudal Zircon ini ditujukan untuk mengincar target laut dan juga darat dengan efisiensi yang sangat tinggi. Makanya, para penggiat dunia militer sedang mendiskusikan bagaimana agar rudal kecepatan tinggi kayak gini bisa dideteksi lebih mudah oleh radar utamanya radar pertahanan udara. Iya, karena sekarang pertahanan udara memerlukan waktu sekitar 20 detik untuk menghancurkan rudal yang datang. Sedangkan ya, si Zircon ini mampu melakukan penetrasi hanya dalam waktu 17 detik. Wah, 3 detik sih emang cukup lama ya kalau masalah nyawa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Talabah Asma.